Baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, mohon perhatiannya, hadirin dimohon berdiri. Kami ucapkan selamat datang kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat bersama dengan Kakanwil Bursa Efek Indonesia Kalimantan Tengah dan perwakilan Otoritas Jasa Keuangan Kalimantan Tengah di Aula Kantor Bupati Kota Waringin Barat. Baik hadirin, disilakan duduk kembali. Baik, kami persilakan kepada rekan media cetak maupun elektronik ataupun juru foto pribadi untuk dapat mengambil dokumentasi sebelum seluruh rangkaian acara dimulai. Terhitung 20 detik dimulai dari sekarang. Baik, waktu selesai. Terima kasih. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang kembali kepada Kakanwil Bursa Efek Indonesia dan perwakilan Otoritas Jasa Keuangan Kalimantan Tengah di bumi Marunting Batu Aji, Kota Manis, Pangkalan Bun. Dengan sedikit menginformasikan bahwa Kota Waringin Barat dengan kebanggaan memiliki makanan khas yaitu coto menggala yang sudah terbukti mendapat peringkat kedua di Indonesia dengan kategori makanan khas terpopuler. Dan tak kalah membanggakan pula bahwa Kota Waringin Lama pula memiliki minuman khas yang ada di meja Bapak Ibu hadirin sekalian, yaitu banyu lahang atau air lahang yang memiliki kandungan rempah-rempah yang baik untuk kesehatan kita semua. Baik, mohon izin acara kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe. Yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat, yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Kota Waringin Barat atau yang mewakili, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat atau yang mewakili, yang kami hormati Kakanwil Bursa Efek Indonesia Kalimantan Tengah, yang kami hormati perwakilan Otoritas Jasa Keuangan Kalimantan Tengah, yang kami hormati asisten dan kepala perangkat daerah di lingkup pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat, yang kami hormati Camat Kota Waringin Lama, serta seluruh hadirin tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Atas berkat rahmat dan seluruh limpahan karunia-Nya lah kita semua dapat berkumpul dalam acara penyerahan ambulan dan alat kesehatan dari Pasal Modal Indonesia kepada pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat, Jumat 12 Agustus 2022. Hadirin yang kami hormati, demi menumbuhkan rasa cinta tanah air, marilah secara bersama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Silakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, berikut pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Adi Puat Himawan Eskepners. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mohon izin perkenankan saya memimpin doa ini secara agama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hari yang penuh berkah ini, izinkan kami bermunajat menghadap kehadirat-Mu dengan rasa kekhusyuan dan tawaduan. Ya Allah, wahai Tuhan yang mengilham jiwa kami, perkenanan kami pada hari Jumat ini, hari yang penuh berkah, 12 Agustus 2020, sedang berkumpul melaksanakan kegiatan penyerahan ambulan dan alat kesehatan dari Pasar Modal Indonesia kepada RSUD Kota Waringin. Bersama ini kami mengaturkan puji dan syukur kehadirat-Mu, mengharap limpahan ridho dan rahmat-Mu. Ya Allah yang Maha Kuasa, dengan segenap kesyukuran kami memuji-Mu dengan pemberian ambulan kepada RSUD Kota Waringin. Kami berharap layanan mobilisasi pasien dan kejadian kegawat-gawatan di wilayah RSUD Kota Waringin dapat tertangani semakin baik dan optimal. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, wahai Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, bukakanlah bagi kami pintu-pintu kebaikan dan keberkahan, pintu-pintu kenikmatan dan rezeki, pintu-pintu kesehatan dan kekuatan. Ya Allah, Engkaulah sebaik-baiknya pemberi petunjuk dan bimbingan dalam setiap masa. Hanya dari-Mu kami berharap atas petunjuk dan bimbingan. Bimbing dan tolonglah kami agar senantiasa mengingat dan mengucap asma-Mu. Ajarilah kami agar pandai mensyukuri nikmat-Mu. Ya Ghafar, wahai Allah yang Maha Pengampun, pada kesempatan ini izinkan pula kami memohon ampun, karena Engkaulah yang dapat mengampuni dosa, dan hanya pada-Mu kami memohon ampun. Bersihkanlah diri kami dari dosa, sebagaimana kain putih yang bersih dari noda. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebahagiaan dunia serta di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikut kita akan mendengarkan sambutan Ketua Panitia Hari Ulang Tahun ke-44 Pasar Modal Indonesia kepada Bapak Supranoto Prajoko. Disilahkan. Yang terhormat Bapak Bupati Kota Waringin Barat yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Waringin Barat Bapak Suyanto, Ketua DPRD Kabupaten Kota Waringin Barat yang diwakili oleh Bapak Ade Ridho Hadi, Kepala Kantor Bursa Efek Indonesia Perwakilan Kalimantan Tengah Bapak Stefanus Cahyanto, beserta dengan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama tentunya mari kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas kehendaknya lah hari ini kita bisa terkumpul bersama-sama di sini dalam rangka menghadiri seremoni penyerahan ambulans dan alat kesehatan dari Pasar Modal Indonesia untuk RSUD Kutaringin, Kalimantan Tengah. Senang rasanya bisa
datang ke sini. Bagi saya personally ini adalah yang pertama kali. Jadi saya senang sekali karena merupakan satu checklist di dalam daftar yang tempat yang harus saya kunjungi, walaupun saat ini masih dalam waktu yang singkat. Pastinya saya akan kembali lagi. Dan yang kedua, saya ingin minta maaf sebetulnya karena ini adalah sebetulnya kali ketiga gitu ya Pak. Kali pertama, mohon maaf saya tidak bisa hadir karena kebagian COVID Pak. Jadi setelah 3 tahun dijaga ternyata telurnya jebol juga gitu Pak. Jadi mohon maaf sekali. Namun akhirnya saya bisa hadir di sini bersama Bapak Ibu sekalian, dan juga salam dari Direksi Bursa Efek Indonesia, Direksi KPI, dan saya sendiri mewakili Kustodian Sentral Efek Indonesia. Dari Direksi Bursa diwakili oleh Bapak Cahyo. Pak Cahyo ini kepanjangan tangan, telinga, dan mata bagi kami gitu ya. Dari beliaulah kami mendapatkan informasi-informasi mengenai kebutuhan ambulans kemarin yang di RSUD Kutaringin. Jadi terima kasih juga kepada Pak Cahyo. Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, perlu kami sampaikan bahwa kegiatan CSR ini merupakan amanah dari Pasar Modal Indonesia dengan tujuan untuk membantu pemerintah menanggulangi COVID-19 dan peningkatan layanan kesehatan masyarakat. Selama tahun 2021, kami telah menyalurkan donasi melalui 9 program, termasuk juga vaksinasi, kemudian donor darah, pemberian peralatan kesehatan, termasuk juga ambulans, dengan total realisasi sebesar 47 miliar dan tersebar di 22 provinsi dan 65 kota kabupaten. Dan semua ini merupakan sebetulnya kontribusi dari investor di pasar modal Indonesia. Mengapa? Sebetulnya kami ini hanya menyalurkan. Apa yang disalurkan itu adalah fee transaksi dari investor yang bertransaksi di pasar modal Indonesia. Jadi ini semua adalah karena investor pasar modal di Indonesia yang aktif bertransaksi di bursa, dan tahun 2021 kemarin ada 5 hari bursa yang kami sumbangkan kepada kegiatan CSR ini. Dan sebagai tambahan informasi, terdapat 8.962 investor di Kota Waringin Barat, di mana 3.593-nya sudah berinvestasi di saham dan 8.569 itu berinvestasi di reksadana. Pada kesempatan ini perkenankan saya memberikan bantuan untuk Kota Waringin Barat berupa pemberian ambulans dengan nilai bantuan sebesar 659,3 juta rupiah. Semoga bantuan ini dapat bermanfaat khususnya untuk mempercepat mobilisasi pasien dengan berbagai kebutuhan. Ya, kami melihat bahwa dengan tadi disebutkan gitu ya, bahwa dengan adanya infrastruktur yang baik maka berani memiliki ambulans dengan yang cukup besar gitu ya. Kalau sebelumnya tentunya akan susah untuk dioperasikan. Kita juga akan menyampaikan bantuan alat kesehatan berupa APD hazmat, masker medis, face shield, sarung tangan, steril, oximeter, dan rapid antigen juga. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, perkenankan kami mengucapkan terima kasih atas dukungan para pihak, terutama dari Dinkes Kabupaten Kota Waringin Barat yang diwakili oleh Bapak Ari Susanto dan juga Bapak Ahmad Fauzan beserta seluruh jajarannya,
sehingga acara hari ini dapat terlaksana dengan baik. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, sehingga dapat menjadi jalan bagi kita semua dalam rangka mencapai pemulihan ekonomi dalam era kenormalan baru. Saya akan mengakhiri dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke Tanjung Harapan, melihat orang hutan, udaranya cerah. Berbuat kebaikan adalah kewajiban, tapi diberikan kesempatan berbuat baik adalah berkah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Ketua Panitia Hari Ulang Tahun ke-44 Pasar Modal Indonesia, Bapak Supratnoto Prajogo. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikut kita akan mendengarkan kembali sambutan dari perwakilan dari Otoritas Jasa Keuangan kepada Bapak Erwan Suryono. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Sekda Kabupaten Kota Waringin Barat, Bapak Suyanto. Yang kami hormati Bapak Suranto dari TC Pusat, Bapak Cahyanto selaku Kepala Perwakilan Bursa Efek Kalteng. Yang kami hormati pula pimpinan lembaga instansi vertikal dan dinas yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara yang berbahagia dalam penyerahan CSR berupa ambulan dan alat kesehatan dari Pasar Modal Indonesia. Mohon izin, maaf terlupakan kepala Ketua DPRD yang diwakili oleh Bapak Ade, mohon maaf terlupakan. Selanjutnya kami sampaikan permohonan maaf bahwa sejatinya kepala perwakilan dari OJK Kalteng yang hadir langsung Bapak Otto Wigrandi, namun berhalangan karena sedang melakukan kegiatan TPAKD di Muara Leweh. Sekaligus juga kami berikan salam Pak dari perwakilan pimpinan OJK Pusat dari Pak Lutfi selaku Kepala Pengawasan Pasar Modal 1 yang juga tidak bisa hadir karena kebetulan rangkaian pasar modal ini di semua daerah itu banyak Pak, jadi pengawas Pasar Modal Pusat tersebar ke Indonesia untuk rangkaian serupa. Bapak Ibu yang kami hormati, satu hal yang membahagiakan dan membanggakan bahwa Pasar Modal Indonesia dapat memberikan CSR berupa ambulans dan alat kesehatan untuk mendukung operasional rumah sakit umum daerah, dan semoga harapannya bahwa kontribusi ini bisa mempercepat pemulihan pandemi COVID di Kota Waringin Barat dan bisa melayani akses kesehatan masyarakat luas. Kami mendukung penuh upaya program CSR seperti ini Bapak. Semoga di tahun-tahun kedepannya CSR dari Pasar Modal Indonesia tidak berhenti di Pangkalan Bun, tetap bisa berjalan di kabupaten kota lainnya di Kalimantan Tengah. Nah, ini kebetulan ulang tahun ke-44 dan mulai bulan ini masuk rangkaian 45. Semoga kita ketemu lagi rangkaian CSR 45 tahun Pasar Modal di Kalimantan Tengah Pak ya. Hadirin berbahagia, perlu kami sampaikan bahwa pasar modal itu merupakan indikator atau barometer dari kekuatan, ketangguhan sektor ekonomi dari Indonesia. Dan saat ini alhamdulillah pasar modal kinerjanya tumbuh positif. Di bulan April yang lalu angka IHSG atau indeks harga saham
itu mencapai rekor tertinggi di sepanjang sejarah Indonesia, yaitu mencapai 7.276 basis point, tertinggi sepanjang sejarah. Dengan kapitalisasi pasar, yaitu harga saham per lembar di total yang beredar itu mencapai 9.500 triliun rupiah. Ini yang terbesar, dan karena barometer kekuatan ekonomi Indonesia kami nilai positif, dan alhamdulillah untuk indikator sektor ekonomi yang lainnya itu juga menunjukkan hal yang positif. Ini merupakan berkah buat Indonesia bahwa dikala situasi ekonomi yang global yang sedang bergejolak, Indonesia masih bisa stabil, terjaga, dan tumbuh. Dan ini peran Bapak Ibu sekalian, khususnya dari pemerintah daerah, menjaga pertumbuhan ekonomi daerah dengan optimal dan mendukung pertumbuhan nasional yang berkelanjutan. Terima kasih Bapak. Dalam kesempatan ini pula, kami menghimbau bahwa pasar modal itu sebenarnya ada dua fungsi, Pak. Pertama, sebagai sumber pendanaan, yang kedua sebagai sumber investasi, alternatif investasi. Nah, terkait pendanaan, ini dapat dimanfaatkan bagi korporasi, bahkan pelaku UMKM untuk mendapatkan modal selain pinjaman ke bank. Kalau pinjaman ke bank itu kan ada bunganya atau ada marginnya, tapi kalau pasar modal itu tidak ada. Kenapa? Karena masyarakat menjadi investor. Nah, bentuknya apa? Bentuknya bisa penawaran umum berupa saham ataupun surat utang. Nah, itu dapat dimanfaatkan bagi UMKM. Manfaatnya adalah apabila UMKM Bapak Ibu listing di pasar modal, itu secara otomatis itu akan meningkatkan nilai daya jual dari usaha Bapak Ibu sekalian. Sekalian juga meningkatkan daya saing dari perusahaan, karena biasanya kalau sudah tercatat di bursa efek itu mau tidak mau emiten atau perusahaan itu akan mencoba berpacu agar kinerja lebih baik. Dan di Pangkalan pun ada satu emiten yang cukup besar, yaitu PT Sawit Mas yang sudah TBK. Selain itu juga tadi disebutkan Pak waktu kita berbincang itu KPC ya, itu juga TBK. Selain itu untuk sumber investasi itu kami gaungkan bahwa harga saham itu sekarang bisa dibeli dengan cukup terjangkau, bahkan bagi pelajar. Nah, investasi itu seperti apa? Nah, ini investasi yang legal ya, bahaya kalau yang ilegal. Ini tidak bodong, ini sah, diawasin OJK. Nah, investasinya berupa apa, Bapak Ibu? Selain bisa menabung di bank atau membeli tabung emas, ini juga ada kami kampanyekan tabung saham dan reksadana. Itu sekarang bisa dibeli bahkan 50.000 bisa, 100.000 itu sudah banyak yang bisa dibeli. Nah, itu juga salah satu alternatif investasi selain dari di bank dan pembelian emas. Nah, selanjutnya kami juga dorong Pak kepada pemerintah daerah bahwa untuk membiayai APBD ada opsi juga berupa obligasi daerah. Nanti apabila Kota Waringin Barat berkeinginan untuk menerbitkan obligasi daerah untuk menambah anggaran pembangunan infrastruktur, dapat berkoordinasi dengan kami. Bahkan dari OJK sendiri menyiapkan 3 peraturan khusus untuk memperkuat legalitas obligasi daerah, sehingga apabila pemerintah daerah menerbitkan obligasi itu pijakan hukumnya kuat dan tidak bermasalah ke depannya. Hadirin yang berbahagia, kami berharap semoga CSR ambulan dan alat kesehatan tersebut dapat bermanfaat bagi pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat untuk memberikan pelayanan kesehatan yang seluas-luasnya dan mendorong pemulihan di era pandemi seperti ini. Akhir kata, demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena tadi Pak Suranto ada pantun. Izin Pak, kami juga menutup dengan pantun, memberikan tekanan yang pantun. Memberi tumpeng tanda perkenalan, balasannya dihadiahi apel malam. Terima kasih Bursa Efek Kalteng atas himbauan bulan. Semoga kinerja RSUD lebih gemilang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari perwakilan Otoritas Jasa Keuangan Bapak Erwan Suryono.
Hadirin yang kami hormati, berikut kita akan simak bersama sambutan dari penjabat Bupati Kota Waringin Barat yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat kepada Bapak Suyanto SHMH. Dengan hormat kami persilakan. Berdiri aja Pak. Sepertinya ada bocoran, semua berpantun. Padahal itu yang saya paling tidak bisa. Bapak Ibu yang kami hormati, sedianya yang hadir di forum yang mulia ini adalah pejabat Bupati Kota Barat. Berhubung beliau luar daerah, maka kalau di sepak bola itu kan ada pemain utama, kemudian ada cadangan. Cadangannya kan nggak apa-apa, yang penting pelaksanaan kegiatan ini berjalan baik dan lancar. Saya akan menyampaikan beberapa hal selain yang ada di sambutan ini, karena tadi ada beberapa informasi baru yang barangkali menjadi bahan kita, terutama pemerintah daerah, baik dari otoritas jasa keuangan maupun dari yang mewakili pasar modal Indonesia. Yang penting, kadang-kadang kan hal begini banyak masyarakat yang tidak terlalu paham. Pasar modal itu makanan apa? Binatangnya seperti apa? Di dalamnya ada apa? Yang pasti yang kita kenal pasar modal itu hanya Bursa Efek Indonesia. Waktu tahun 90-an atau 2000-an itu kalau nggak salah juga ada base Bursa Efek Surabaya. Tapi mungkin perkembangan yang tidak memadai, mungkin terus kemudian pindah ke Jakarta semua. Kemudian dari sisi pemerintah daerah, indikator makro untuk Kabupaten Kota Barat alhamdulillah baik. Pertama, dari pertumbuhan ekonomi tahun 2020 ketika rame-ramenya COVID, Kabupaten Kota Barat masih tumbuh positif walaupun hanya 0,98. Daerah lain kan banyak yang negatif. Kemudian tahun 2021, alhamdulillah kita tumbuh positif 5,61. Dan informasi dari teman-teman BPS ini adalah terbaik se-regional Kalimantan. Terbaik di Kalimantan Tengah. Alhamdulillah, supporting terbesar masih dari sektor pertanian, lebih khusus perkebunan. Nah, dari sisi itu maka pemerintah pusat melalui Pak Wakil Presiden memberikan penghargaan Kabupaten Kota Waringin Barat sebagai eksportir nomor 3 terbaik untuk tingkat kabupaten secara nasional. Jadi itu kan bagian dari perjalanan Kabupaten Kota Barat dari sisi rencana pembangunan, baik di dalam RPJMD tahun 2017-2022 itu sudah sesuai dengan secara nasional sama. Memang perjalanannya tidak seperti yang diinginkan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, RPJMD 2017-2022 kita pendekatannya ada 3 sektor utama yang menjadi unggulan. Satu adalah di tourism, kepariwisataan. Kemudian kedua adalah pertanian dalam arti luas, termasuk di dalamnya adalah perkebunan. Kemudian ketiga adalah infrastruktur. Apa yang kita rencanakan pada saat tahun 2020-2021 bubar. Karena atas perintah dari pemerintah pusat, sebagian besar dana direalokasi dan direfocusing untuk penanganan COVID-19.
Sehingga saat itu di daerah pertarungannya adalah sama dengan nasional. Apakah kita mementingkan, kata para ahli kan kita itu saat itu berjalan di jalan yang sangat sulit, kiri jurang kesehatan, kanan jurang ekonomi. Mementingkan urusan kesehatan, alokasi anggaran diperbesar di bidang kesehatan, ekonomi hancur. Bergerak di ruang ekonomi, kesehatan masalah besar. Oleh karena itu, dua-duanya ditempuh. Salah satu yang ini juga difasilitasi oleh teman-teman OJK adalah bagaimana UMKM kita bertahan. Kita kan ada bergoyang. Saat bergoyang tatap muka, kita punya anggota sekitar 10.000 UMKM. Dan ini harus jalan terus. Maka kita menggunakan pendekatan teknologi informasi. Tetap produktif, jual pasarnya dengan teknologi informasi. Setelah menggunakan teknologi informasi, maka ada sekitar di atas 30.000 itu terdaftar UMKM di Kabupaten Kutai Barat. Sehingga mau nggak mau kita bisa mengatakan bahwa kebijakan yang ditempuh di pemerintah daerah sudah tepat ketika situasinya krisis karena COVID-19. Selain persoalan supporting dari sektor pertanian, dalam hal ini adalah perkebunan, UMKM yang kita garap, ya kuliner, ya berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, termasuk kita hari-harikan makan. Teman-teman yang jualan ayam potong, telur, itu bisa komunikasi melalui teknologi informasi dan datang ke rumah. Pesen datang. Artinya transaksional tetap berjalan tanpa harus tatap muka. Dan ini juga didorong oleh OJK bahwa di dalam percepatan mengakselerasi aksesibilitas keuangan daerah, kita mencoba untuk membuat roadmap yang dipandu oleh teman-teman dari OJK. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, itu beberapa informasi yang dari sisi makro kita berjalan sesuai dengan yang kita inginkan, termasuk mampu untuk mengendalikan kemiskinan, pengangguran terbuka. Gini rasio kita walaupun tidak ada lompatan tapi mendekati nol. Ini kan semakin merata, ketimpangannya tidak jumlah, artinya semakin baik. Harapannya kita juga sudah di posisi 0,323, kalau kita saingan kita tekan nanti syukur-syukur di bawah 0,3. Itu akan sangat baik untuk masyarakat kita. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya saya sampaikan sambutan dari penjabat Bupati Kota Barat sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam Kabupaten Kota Barat KB. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Kota Barat, ada yang mewakili dalam hal ini Pak Adil Juwadi. Selamat datang Kiai kita Pak. Di DPRD dikenal dengan panggilan Pak Ustadz, dan memang Pak Ustadz beneran. Karena sekarang lagi musim ada Ustadz gadungan, ada dukun gadungan. Yang kami hormati Bapak Ibu Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili, ada mewakili Pak Kapolres, Pak Dandim. Yang saya hormati Pak Suparnado Rayuko dari Pasar Modal Indonesia. Selamat datang di Pangkalan Bintang. Sering-sering Pak Asik, Pangkalan Bintang. Yang saya hormati Pangkalan BPI, rambutnya sama Pak Stefanus. Kemudian yang saya hormati yang mewakili dari OJK, sering-sering Pangkalan Bintang dipandu
Tadi ditawarin gimana Pemda menerbitkan obligasi, sementara masih takut, Pak. Duit yang ada saja kita gunakan, sementara masih takut kalau nanti kita menerbitkan obligasi berkaitan dengan obligasi itu sama dengan surat utang. Duitnya kita tangkap, pas kita mau mengembalikan nggak punya. Dari investor sudah nagih, dari kreditur-krediturnya sudah nagih, ya kacau. Kita gunakan duit yang ada dulu, tapi kalau dipandu dari OJK, ya kita bisa. Yang kami hormati rekan-rekan asisten 1, asisten 3, asisten 2, lengkap. Kebetulan staf ahli kita habis, jadi tinggal di sekretariat daerah saya dengan asisten 1, asisten 2, asisten 3. Rekan-rekan kepala bagian yang hadir, Pak Camat Kota Waringin Lama, Kepala Dinas Kesehatan yang diwakili oleh Mas Arif, sekretaris. Dari posisi Pak Haji ini mewakili puskesmas atau mewakili rumah sakit kota ini? Jadi gini, khusus untuk rumah sakit kota ini peraturan Bupati terkait dengan struktur organisasi baru selesai ditandatangani, sehingga insya Allah ini akan segera operasional. Kita doa bersama dengan bangunan yang melalui dana alokasi khusus itu akan mendekatkan pelayanan terutama rumah sakit di Kota Waringin. Tidak perlu jauh-jauh bawa ke Pangkalan. Cuma persoalannya ambulan ini juga sangat penting untuk rumah sakit di kota ini, karena penguasaan kecamatan di Kota Waringin itu kalau misalnya di Jawa itu sudah satu kabupaten sendiri, dibandingkan dengan Kabupaten Jombang misalnya. Itu luasan kecamatan Kota Waringin, belum termasuk kalau jalannya bagus. Jalan-jalan antar desa di Kalteng umumnya, termasuk di Kabupaten Barat, itu masih banyak yang belum mantap. Syukur-syukur kemudian juga pendekatan konsorsium CSR dengan investor-investor di daerah, maka banyak jalan yang kita bangun itu menggunakan CSR konsorsium perusahaan. Ada beberapa perusahaan di bidang tambang, bidang perkebunan, sawit, di bidang HPH atau termasuk industrinya, itu kita kumpulin. Ini daerah nggak bisa bangun, coba Anda yang buka. Dan alhamdulillah hampir 170 km sudah dibuka antar desa, antar desa dengan ibu kota kecamatan, sehingga mempermudah akses dari masyarakat kita untuk bertransportasi. Ini juga kami ucapkan terima kasih pada dunia usaha Kabupaten Kota Barat. Yang kami hormati ini, saya sebenarnya baru kenal baru, Pak. Kalau soal BI di bangku kuliah pernah kita kenal. Yang Kustodian Sentral Efek Indonesia, ini Bapak kan dari KCI tadi juga memperkenalkan, ini perlu juga disonding, Pak. Jadi fungsi-fungsi Kustodian Sentral Efek Indonesia itu biar masyarakat juga kenal. Jadi kalau Bapak dari Jakarta ke sini khusus untuk itu, sambil ke Tanjung Puting, nanti kita pastikan. Yang saya hormati Bapak Ibu hadirin sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Pertama kali marilah kita mempersembahkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga pada hari ini atas curahan rahmat dan hidayahnya dapat hadir dalam kondisi sehat walafiat untuk menghadiri acara penyerahan ambulan dan alat kesehatan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Kutarini, Kabupaten Kota Barat. Jadi kita sudah punya 2 rumah sakit di
ibu kota kabupaten dan rumah sakit di salah satu kecamatan. Pada kesempatan yang sangat baik ini, saya atas nama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih kepada Pasar Modal Indonesia yang telah memberikan hibah berupa ambulan dan alat kesehatan dalam menunjang akses dan kualitas masyarakat Kabupaten Kota Barat terhadap pelayanan kesehatan dan fasilitas rumah sakit Kutaringin dalam rangka hari ulang tahun ke-44 Pasar Modal Indonesia. Mas Arif saat tadi juga berbincang dengan Mas Prayogo bahwa kita tetap mengajukan proposal, yang uangnya daerah kita terbatas. Peluangnya ada dari Pasar Modal Indonesia, walaupun tadi juga disampaikan itu adalah hasil dari memungut dari investor. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita dapat, walaupun dari OJK maunya ke tempat lain. Tapi ke 45 juga terlanjutkan hasil juga. Jadi nanti dibuat saja kekurangan-kekurangan yang kita punya, kemudian kita sampaikan kepada Pasar Modal Indonesia. Semoga ini juga ditangkap menjadi bagian list yang akan mendapatkan pada tahun 2023. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, urusan kesehatan tetap menjadi urusan prioritas dalam konsep pembangunan di daerah. Karena ini adalah urusan wajib pelayanan dasar, sehingga pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota se-Indonesia wajib hadir di berbagai situasi yang dihadapi oleh masyarakat di urusan kesehatan. Kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pasar Modal Indonesia yang telah peduli dan berkomitmen di dalam menunaikan kewajiban CSR-nya melalui bantuan hibah berupa ambulan dan peralatan kesehatan kepada rumah sakit Kutaringin Kabupaten Kota Barat, serta mendukung penanganan pandemi COVID-19 yang sama-sama kita ketahui semua pihak berjuang tanpa lelah, sehingga Kabupaten Kota Barat juga sangat efektif di dalam penanganannya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ada beberapa pesan yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah bagi teman-teman jajaran kesehatan tetap menjaga integritas sebagai aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan mengemban amanah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Barat, khususnya pada urusan kesehatan. Kedua, tetap menggalang peran serta masyarakat, sektor swasta dan dunia usaha untuk bersama berkontribusi dalam pembangunan kesehatan sesuai dengan posisi, kompetensi, dan tugas kita masing-masing. Ketiga, selalu melakukan inovasi dalam program dan pelayanan kesehatan agar senantiasa terjadi dinamika dan upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan secara terus-menerus dan sustainable. Keempat, khusus untuk UPTD Rumah Sakit Kutaringin yang secara kelembagaan sudah terbentuk untuk mempersiapkan tahapan-tahapan selanjutnya dalam tatanan perizinan dan pelayanan yang berkualitas dan menjadi pilihan masyarakat. Tentu saja selain peralatan yang harus kita sediakan adalah penyiapan SDM yang berkompeten. Karena kalau alatnya banyak, kemudian tenaga medisnya ada, paramedisnya ada, yang satpam nggak ada, tukang sapu nggak ada, masalah. Jadi SDM tetap ditata menggunakan sementara SDM yang ada yang tersebar di paskes-paskes kita. Kemudian berikutnya ucapan terima kasih kepada panitia HUT Pasar Modal Indonesia yang telah membantu dan memberikan kepercayaan kepada pemerintah Kabupaten Kota Barat atas sarana dan alat kesehatan
CSR-nya yang telah diberikan kepada Kabupaten Kutai Barat. Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati, ada pantun. Luna Maya ke Desa Keraya. Kalimantan Tengah punya Palangkaraya. Mari kita bekerja sukses dengan bekerja, wujudkan masyarakat sehat sejahtera. Ada lagi. Tapi maunya saya sebenarnya aura kasih. Tapi yang ada ini semangka, nggak apa-apa. Karena ini juga bagian dari buah-buahan. Di Kabupaten Kutai Barat termasuk penghasil semangka. Semangkanya merah. Maka pantunnya juga semangka matang berwarna merah dicampur es pasti segar. Rumah Sakit Kutaringin Pantang Merah Pasar Modal Indonesia dukung CSR-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pejabat Bupati Kutai Barat Anang Bejo SPNN. Terima kasih. Baik, mohon izin Bapak untuk dapat bertahan sejenak karena acara selanjutnya yaitu penandatanganan berita acara serah terima penyerahan ambulan dan alat kesehatan dari Pasar Modal Indonesia kepada RSUD Kutaringin. Dan kami undang kepada Wakil Ketua Panitia Hari Ulang Tahun ke-44 Pasar Modal Indonesia, Bapak Supranoto Prajoko untuk maju ke depan. Penandatanganan pertama oleh Wakil Ketua Panitia Hari Ulang Tahun ke-44 Pasar Modal Indonesia. Disilakan. Dilanjutkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat. Baik, acara dilanjutkan dengan serah terima secara simbolis berupa 1 unit ambulan dan alat kesehatan, dan kami undang kepada Bapak Erwin Suryono dan Bapak Stefanus Cahyo untuk maju ke depan. Kuncinya segini loh ya, apalagi gemboknya. Makasih Bapak. Baik, dilanjutkan kembali untuk simbolis penyerahan alat kesehatan. Oh, masih ada lagi. Baik, selanjutnya penyerahan plakat dari pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat kepada Wakil Ketua Panitia Hari Ulang Tahun Pasar Modal Indonesia. Dilanjutkan kembali dari pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat kepada perwakilan Bursa Efek Indonesia Kalimantan Tengah.
Baik, kami silakan untuk foto terlebih dahulu. Oke. Baik, penyerahan selesai. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Dan acara dilanjutkan dengan peninjauan ambulan yang berada di halaman kantor aula kantor Bupati. Kami persilakan kepada Sekretaris Daerah, kepada Ketua Panitia, kepada perwakilan Otoritas Jasa Keuangan, dan perwakilan Bursa Efek Indonesia Kalimantan Tengah untuk melakukan peninjauan ambulan yang telah diserahkan oleh Pasar Modal Indonesia kepada pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat, didampingi dengan unsur forum koordinasi pimpinan daerah, ketua DPRD atau yang mewakili. Kami persilakan, maka berakhir pula lah seluruh rangkaian acara penyerahan ambulan dan alat kesehatan dari Pasar Modal Indonesia kepada pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat. Saya Dihdayati mohon undur diri. Terima kasih atas kehadirannya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.